Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wildan AR. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman ada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Wildan Andrihana, bertugas selaku pendamping sosial di Desa Selajambe dan juga Desa Sindang Raja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 2 sesi 3, yaitu bagaimana caranya memulai usaha. Dan kali ini saya berkunjung ke Kampung Pasir Pesing di Desa Sindang Raja. Dan untuk teman-teman, saya mohon untuk mengembangkan channel ini. Saya meminta bantuannya. Silahkan teman-teman untuk klik subscribe dan jangan lupa juga klik like, share maupun komennya. Bagaimana penjelasan videonya? Silahkan cekidot. Kami generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah lelah pantang menyerah meraih masa depan, karena kami generasi harapan, karena kami tak berhenti berjuang untuk terus maju membangun Indonesia, mempersembahkan seluruh jiwa raga untuk terus maju membangun Indonesia, generasi harapan untuk Indonesia. Baik, ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul 2 di sesi 3, yaitu perencanaan usaha. Ada beberapa kiat-kiat di dalam penentuan ataupun merencanakan usaha. Yang pertama itu adalah menentukan ide usaha. Ya. Di dalam menentukan ide usaha, ibu-ibu ini harus rajin untuk mengumpulkan informasi. Ada beberapa teknis untuk mengumpulkan informasi, Bu. Yang pertama, Ibu bisa melihat dari media berita. Selanjutnya, Ibu juga bisa bertanya kepada orang-orang yang sudah melakukan usaha dengan baik, Bu. Gitu. Baik kepada tetangga ataupun terhadap orang lain, ya Bu ya. Bisa ke pasar atau kemana juga bisa. Nah, selanjutnya yang kedua itu di dalam melaksanakan kegiatan usaha, Ibu harus mengembangkan dan menilai kelayakan usaha yang akan Ibu jalankan. Nah, di sini ada 2, Bu, ya. Yang pertama, apa saja sih yang menjadi faktor pendukung untuk menjalankan usaha? Itu ada kekuatan. Maksudnya, kekuatan tersebut ibu-ibu harus mengembangkan potensi, ya. Artinya, ibu-ibu itu harus punya kreativitas. Jenis barang apa yang akan ibu perjualkan? Jangan sampai sama dengan yang lain. Harus punya variasi tersendiri. Harus punya rasa yang lebih dibandingkan para penjual yang lainnya. Seperti itu, Bu. Nah, selanjutnya juga hal yang mendukung terkait usaha itu adalah peluang. Ibu-ibu harus pintar membaca peluang usaha yang akan Ibu laksanakan. Seperti itu. Paham, Bu? Paham. Ibu harus melihat konsumen itu cenderung sukanya makanan apa, gitu, Bu. Jangan monoton, harus punya inovatif, Bu. Untuk sekarang kan zaman sudah canggih, Bu. Ibu-ibu bisa searching, bisa lihat-lihat, Bu, maksudnya lihat-lihat di Google kiat-kiat apa saja sih, menu makanan apa saja sih yang enak
yang bergizi, yang lezat dan bisa diperjualbelikan. Gitu ya Bu ya. Nah, di dalam mengembangkan dan menilai kelayakan usaha ada juga hal yang menghambat daripada usaha itu sendiri, yaitu kelemahan. Nah, ibu juga harus melihat kelemahan apa saja yang ada di dalam diri ibu. Maksudnya itu sebagai apa? Sebagai bahan evaluasi Bu. Itu sebagai bahan evaluasi, jangan sampai itu menjadi sebuah kerugian nantinya buat ibu-ibu semua di dalam melaksanakan kegiatan usaha. Selanjutnya juga ibu harus melihat ancaman usaha. Maksudnya adalah lihat Bu, daya saing daripada para penjual yang lain. Oleh karena itu, yang tadi bahwa ibu itu harus punya inovatif. Ketika memang para penjual yang lain juga banyak, ibu punya cita rasa sendiri. Tetap Bu, yang namanya pelanggan, konsumen itu tidak bakalan lari kemana. Nah, selanjutnya Bu, untuk poin 3, ibu-ibu di dalam melaksanakan kegiatan usaha atau untuk memulai usaha itu harus merencanakan keuangan Bu. Keuangan usaha harus punya catatan Bu, harus punya catatan. Buatlah anggaran usaha supaya apa? Supaya ibu bisa memanage, ya, seberapa besar keuntungan ibu, seberapa besar kerugian ibu. Itu Bu, ya. Mungkin untuk tahap awal ibu tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena apa? Ketika ibu mengeluarkan modal, itu tidak serta-merta yang dibeli itu hanya bahan baku, ya. Akan tetapi ibu-ibu juga akan membeli peralatan-peralatan untuk mendukung terkait usaha ibu sendiri. Seperti itu Bu. Nah, mungkin untuk di minggu selanjutnya, di hari selanjutnya, ataupun di bulan selanjutnya, barulah ibu-ibu akan mendapatkan keuntungan yang lebih daripada keuntungan sebelumnya. Karena saya yakin dan ibu-ibu juga tentu untuk melakukan kegiatan usaha, ibu-ibu ini ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak ingin rugi. Oleh karena itu, aturlah Bu, rincilah proses keuangan, manajemen di dalam memulai usaha tersebut, dicantumkan ke dalam perencanaan keuangan usaha Bu. Seperti itu. Jangan sampai nanti itu uang habis, barang pun habis. Akhirnya apa? Akan terjadi bangkrut. Karena setiap yang memulai usaha itu menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ibu-ibu masih semangat? Semangat. Oke, tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. 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 Gitu ya Bu ya. Ibu-ibu, Ya. kalau ingin mendapatkan uang yang lebih, ya usaha dong. Nah, saya akan coba tanya ibu-ibu nih. Ibu kesehariannya usahanya karena apa Bu? Warung kopi. Oh, warung kopi. Ya, tepuk tangan dulu. Kalau Ibu Iis silakan, usahanya apa Bu? Basreng. Oh, basreng. Ya, tepuk tangan. Ibu silakan, usahanya apa sih Bu? Jualan bakso. Jualan bakso, bantu suaminya ya Bu? Iya. Ibu, usahanya apa sih kalau boleh saya tahu? Pasakan. Pasakan. Iya, pasakan apa? Temannya nasi. Oke, pasakan makanan ya Bu Iya, ya? betul. Iya, sajian makanan. Kalau Ibu kalau boleh saya tahu apa Bu? Jualan sebelah. Jualan seblak. Sama jajanan anak mungkin ya Bu ya. Nah, di dalam menjalankan usaha itu ibu juga harus ibu harus tahu tentang mekanisme rencana pemasaran. Nah, di poin 4 itu terkait rencana pemasaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bu. Yang pertama, pastikan barang dagangan itu bermutu dengan baik Bu ya. Itu kualitasnya harus bagus Bu. Kalau mohon maaf, kalau seandainya ibu jualan makanan, harus higienis makanannya ya Bu ya. Harus tersaji
dengan indah hidangannya Bu, supaya menarik konsumen. Seperti itu Bu. Selanjutnya juga berikan harga yang murah Bu dan bersaing. Ya, harganya jangan terlalu mahal, standarkan Bu. Ibu bisa survei harga lah istilahnya ke tempat-tempat yang lain. Jadi harga murah akan tetapi bersaing gitu Bu dengan para penjual yang lainnya. Selanjutnya juga Ibu cari lokasi yang memang strategis Bu di dalam melaksanakan berjualan. Jangan sampai Ibu salah tempat Bu, gitu ya Bu ya. Kalau seandainya contoh nih Bu, di wilayah kita kan hampir berdekatan dengan area industri ya, area pabrik, banyak karyawan. Tadi ada yang jualan makanan siap saji, itu bagus Bu, gitu. Itu disesuaikan, harus disesuaikan, bisa membaca peluang tempat dan juga menyesuaikan kondisi sekitar ya, seperti itu Bu. Selanjutnya promosikan Bu barang dagangan Ibu, itu bisa dipromosikan terhadap tetangga gitu Bu, ditawarkan, diiklankan Bu, bisa di-upload di media sosial supaya orang-orang lain itu tahu Bu gitu dan tergugah untuk membeli apa yang kita jual, seperti itu Bu. Paham Bu? Paham. Oke. Baik ibu-ibu sekalian yang saya banggakan serta saya cintai, nampaknya dicukupkan terlebih dahulu ya pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi nanti kita di pertemuan P2 K2 selanjutnya ya Bu ya. Silakan ibu-ibu nanti pulang dengan tertib, jaga kondisi ya Bu ya, jaga semangat juga di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.